Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Rati Chandra dengan NIM 1710122, mata kuliah Analisis Sekuritas H dengan dosen Bapak Muhammad Nanang Khairuddin SEMM. Kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai reksadana konvensional dan syariah. Mari kita mengenal apa itu reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung keuntungan dan risiko atas investasi mereka. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali terciptanya reksadana yaitu pada tahun 1977. Seiring dengan aktifnya pasar modal yang kemudian dilegitimasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Setelah itu, investasi reksadana semakin hari semakin meningkat, terutama sejak tahun 1996, di mana pada tahun tersebut oleh Badan Pengawas Pasar Modal dicanangkan sebagai tahun reksadana di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya waktu, masyarakat Muslim Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada tahun 1997, PT Dana Reksa kembali memperkenalkan reksadana, namun kali ini reksadana tersebut berbasis syariah, yaitu reksadana syariah. Prosedur dalam berinvestasi di reksadana setidaknya ada 3 langkah penting. Yang pertama yaitu memilih reksadana yang akan dibeli. Untuk mengetahui tentang informasi mengenai suatu produk reksadana secara lengkap, seorang investor dapat membaca prospektus reksadana melalui dokumen fund fact sheet. Yang kedua yaitu mengunjungi tempat penjualan reksadana. Setelah memilih investasi reksadana yang akan dibeli, kita dapat mencari tahu di situs website manajer investasi reksadana tersebut. Apakah bisa membeli langsung reksadana melalui manajer investasi atau ke agen penjual. Dan yang terakhir yaitu membeli reksadana. Menurut Widianto, ada beberapa keuntungan investasi pada reksadana. Yang pertama yaitu investasi dikelola oleh manajemen yang profesional. Setiap perusahaan memiliki manajer investasi dan mungkin pula mempunyai tim manajer investasi yang akan membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis sendiri. Yang kedua, batas minimum investasi yang rendah. Dengan sistem penghimpunan dana dari berbagai investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan manajemen dari manajer investasi yang profesional. Yang ketiga, kemudahan cara pembelian. Calon investor dapat membeli saham reksadana dari perusahaan reksadana yang menjual saham secara langsung. Dengan cara ini, investor akan terhindar dari biaya pembelian. Yang keempat yaitu risiko investasi yang cukup rendah. Investasi melalui reksadana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis efek yang berbeda. Dengan demikian, risiko yang dihadapi oleh seorang investor akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan investasi dalam satu jenis efek. Yang kelima, kemudahan menjual kembali. Investor dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya karena perusahaan reksadana wajib membelinya kembali saham-saham yang telah diterbitkan. Yang keenam, adanya perlindungan dari pemerintah. Di Indonesia sendiri, perdagangan reksadana saham telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko investor. Dalam pasar modal konvensional, seorang investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Namun, keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri. Nah, sedangkan reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat-syariat Islam. Selain itu, ciri tersendiri pada produk reksadana syariah yaitu dengan adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan menggunakan instrumen yang menghasilkan riba.
prinsip perbedaan antara reksadana syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Dalam reksadana syariah tidak hanya menawarkan return saja, tapi ada yang juga namanya socially responsible investment, yaitu strategi investasi yang mengkombinasikan antara keuntungan yang maksimal dan dampak sosial. Sementara di reksadana konvensional hanya berfokus pada keuntungan saja. Yang kedua yaitu operasional. Dalam reksadana syariah terdapat proses screening. Dalam konvensional tidak ada proses screening. Yang ketiga yaitu return. Dalam reksadana syariah ada proses cleansing filterisasi dari segala kegiatan yang haram. Proses cleansing ini berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang halal atau tidak dalam bisnisnya. Tahapan ini sangat penting pada reksadana syariah karena dari segi prinsip yang mengedepankan syariat Islam. Semua pendapatan yang masuk harus sesuai dengan syariat ketentuan Islam. Pendapatan yang tidak halal akan disisihkan dari jumlah investasi serta keuntungan yang halal. Yang keempat yaitu pengawasan. Dalam reksadana syariah ada badan pengawas, DPS, dan Bapepam. DPS adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, sedangkan dalam reksadana konvensional hanya ada badan pengawas pasar modal. Yang kelima yaitu tentang akad. Akad yang digunakan oleh reksadana syariah adalah akad halal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dalam reksadana konvensional hanya menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Yang terakhir yaitu transaksi. Dalam reksadana syariah, transaksinya itu tidak boleh ada spekulasi yang agresif, masyir, goror, dan riba. Sedangkan dalam reksadana konvensional, selama transaksinya bisa memberi keuntungan tidak apa-apa.